Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kak Anissa Agustina, NIM 1808010061. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum teknologi fitofarmasetika yang berjudul Pasca Panen dan Pengolahan Simplisia. Bertujuan agar mahasiswa dapat memahami dan melakukan teknik pengolahan simplisia untuk mendapatkan kualitas bahan baku obat yang baik. Pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan sampel berupa rimpang jahe. Jahe merupakan tanaman obat dan rempah berupa tumbuhan rumpun berbatang semu dan merupakan rimpang dari tanaman bernama ilmiah Zingiber officinal. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Oleh karena itu, kedua bangsa ini disebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe, terutama dalam hal bahan minuman, bumbu masak, dan juga obat-obat tradisional. Kemudian klasifikasi jahe. Pertama yaitu divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, spesies Zingiber officinal. Kemudian, rimpang jahe mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,70% volume per bobot. Minyak atsiri jahe mengandung senyawa monoterpen berupa beta-pelandren, kampen, sineol, geraniol, kurkumen, sitral, terpineol, dan borneol. Dan sesquiterpen berupa alpha-zingiberen, beta-sesquipelandren, beta-bisabolen, alpha-vernesen, arkukumen, dan zingiberol. Kemudian, kandungan kimia utama yang terdapat di dalam rimpang jahe adalah 6,8,10 gingerol, 6,8,10 sogaol, paradol, metilgingerol, gingerdiol, dehidrogingerdion, dan juga gengerdion. Fungsi dari jahe yang pertama yaitu antiinflamasi, antioksidasi, dan anti kanker, meningkatkan sistem kekebalan dan daya tahan tubuh, menambah nafsu makan dan memperbaiki pencernaan, menstimulasi sistem saraf pusat, antikoagulan, dan antipestisida alami. Baik, bahan yang digunakan yaitu rimpang jahe. Kemudian peralatan yang digunakan yaitu ada wadah berlubang di mana untuk meniriskan rimpang jahe yang telah dicuci, kemudian ada pisau dan juga tananan untuk merajang rimpang jahe, kemudian ada nampan untuk meletakkan ketika pengeringan, dan juga ada plastik pengemas digunakan sebagai pengemas ketika rimpang telah kering. Prosedur kerja pada praktikum kali ini terdiri dari penyiapan bahan baku berupa rimpang jahe, kemudian sortasi basah, kemudian pencucian dan penirisan, kemudian perujangan atau pengubahan bentuk, pengeringan, sortasi akhir, kemudian ada pengkelasan grading dan penimbangan, dan yang terakhir adalah pengemasan. Setelah dilakukan penyiapan alat dan bahan, langkah selanjutnya yaitu sortasi basah, di mana pada sortasi basah ini pilihlah rimpang jahe yang berukuran besar atau yang sudah tua, segar, dan juga tidak busuk. Langkah selanjutnya adalah pencucian. Pencucian rimpang dilakukan dengan membasuh rimpang dengan air bersih secara bertahap. Paling tidak ada 3 tahap pencucian rimpang. Pertama adalah perendaman untuk membuat tanah yang melekat menjadi lunak. Tahap kedua adalah pencucian awal untuk membersihkan tanah. Dan yang terakhir adalah pencucian akhir untuk menjamin rimpang bersih dari kotoran pencemar. Setelah pencucian, maka dilakukan penirisan. Setelah rimpang jahe bersih dan juga kering, maka selanjutnya dilakukan pengupasan untuk kemudian dilakukan proses perajangan. Perajangan rimpang jahe sebaiknya dengan menggunakan pisau yang bukan terbuat dari besi atau baja atau yang bersifat inert. Kemudian perajangan bisa dilakukan secara manual atau menggunakan mesin perajang. Tebal tiap perajangan yaitu 3 hingga 5 mikrometer, di mana dengan irisan split membujur, yaitu untuk menghasilkan minyak atsiri, atau slice melintang jika ingin cepat kering. Setelah itu, letakkan rimpang jahe yang telah dirajang di atas nampan untuk selanjutnya dilakukan proses pengeringan di bawah sinar matahari. Pengeringan dari rimpang jahe di bawah sinar matahari langsung. Pengeringan ini dapat dilakukan selama 5 hingga 6 hari. Selain menggunakan sinar matahari langsung, dapat juga digunakan pengering menggunakan alat pengering.
di mana dilakukan dengan suhu awal yaitu 40 derajat Celcius agar diperoleh warna yang baik dan bertahap dinaikkan suhunya hingga mencapai 50 derajat Celcius. Lama pengeringan dengan alat ini yaitu lebih kurang 7 jam. Setelah rimpang jahe yang dijemur kering, maka selanjutnya yaitu kita angkat rimpang jahe tersebut hingga siap untuk dilakukan sortasi akhir. Kemudian lakukan sortasi akhir dengan cara memisahkan simplisia rimpang jahe hasil pengeringan yang baik dari yang rusak atau cacat, dari benda organik maupun anorganik, bagian tanaman yang tidak diinginkan, dan juga dari kotoran lain yang tertinggal seperti pasir, batu kerikil, dan juga bahan asing lainnya. Setelah diseragamkan simplisia rimpang jahe yang didapatkan, kemudian simplisia rimpang jahe ini ditimbang dengan dimasukkan ke dalam plastik pengemas. Penimbangan ini yaitu untuk mengukur berat kering simplisia sehingga akan diketahui rendemen hasil dari proses pengeringan dan juga proses pasca panen. Setelah ditimbang dan diperoleh bobot dari simplisia kering ini, maka dilakukan proses pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan memasukkan label, di mana label ini berisi nama simplisia dalam bahasa Indonesia, kemudian ada tanggal pembuatan dan juga lain-lain. Dan tidak lupa pula untuk dilakukan penutupan. Setelah dikemas, maka simplisia ini dapat langsung digunakan atau juga dapat dilakukan penyimpanan.